mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengempas dan sulit ditanggung. Selamat berjumpa untuk kita semua. Hari ini hari Sabtu Pekan Biasa yang ke-18. Inspirasi Sabda bagi keluarga diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 14 sampai dengan 20. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa untuk kita kembali. Shalom. Tema permenungan kita hari ini, beriman teguh kepada Yesus, berarti menggantungkan seluruh hidup kita hanya kepada Yesus. Dalam Injil hari ini dikisahkan seorang yang datang mendapatkan Yesus dan menyembah dia, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering jatuh ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada para muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Betapa usaha dan kerja keras dari seorang orang tua untuk menyembuhkan anaknya. Satu-satunya harapannya adalah Yesus, karena dia sudah membawanya kepada para murid, tetapi gagal. Tanggapan Yesus kepadanya adalah, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal bersama engkau? Berapa lama lagi aku harus bersabar engkau? Bawalah anak itu kemari." Dan kemudian anak itu dibawa kepadanya, dan pada saat itu Yesus menegur setan yang ada dalam diri anak itu, dan anak itu pun sembuh seketika itu. Saudara-saudari yang terkasih, kisah Injil hari ini menuntut kita untuk beriman dan percaya kepada kuasa Yesus. Ketika Yesus memilih para murid, tentu Yesus telah memberkati mereka, memberikan kuasa kepada para murid untuk bisa menyembuhkan dan mengusir setan. Dan mereka juga sudah berkali-kali menyaksikan penyembuhan dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus, dan mereka pun beberapa kali telah melakukannya. Tetapi mengapa kali ini mereka gagal? Yesus berkata, karena mereka kurang percaya akan kuasa Yesus dan atas kuasa yang diberikan Yesus kepada mereka. Mereka beriman ragu-ragu dan kurang yakin. Mereka beriman tidak 100%, tetapi masih setengah-setengah.
dan mungkin masih tergantung pada kekuatan diri sendiri, kurang mengandalkan Tuhan dan kurang meyakini secara sungguh-sungguh total 100% kuasa itu ada pada mereka dan Yesus dalam diri mereka mampu melakukan itu. Bapak, Ibu, dan semua keluarga yang berbahagia dimanapun kita berada, situasi saat ini memang tidak mudah. Bagaimana kita harus beriman teguh, kokoh pada zaman yang serba canggih ini? Kemajuan di satu sisi mempermudah kehidupan kita, tetapi di sisi lain merapuhkan persaudaraan, keluarga, mengurangi nilai moral dan nilai rohani. Canggihnya teknologi internet yang dengan begitu cepat mengubah pola hidup, bahkan memiliki kekuatan untuk mengubah nilai-nilai yang sudah baik menjadi kendur. Dibutuhkan kebijakan untuk menganalisa, memilih dan memilah nilai terbaik yang tepat bagiku sebagai seorang beriman Katolik dan pengikut Kristus. Menantang kita saat mendengar berita tentang berbagai jenis penyakit yang tak tersembuhkan, sudah berobat kemana-mana dengan biaya yang tak terbilang, kematian yang sering kita dengar mendadak, dan krisis keuangan yang juga bisa melemahkan iman kita kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kenyataan itu semua mengajak kita untuk hanya tergantung kepada Yesus. Dan kali ini Yesus ingin membangkitkan iman kita kepadanya. Iman yang nyata percaya akan tindakan ajaib Tuhan yang kadang mustahil bagi kita, tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Mungkin saat ini di antara kita ada yang sedang menanti jawaban Yesus. Sudah tekun berdoa, tetapi kok rasanya belum mendapat jawaban dari Yesus. Yesus membangkitkan iman kita dan berpesan pada kita saat ini, tetaplah percaya, jangan sampai kurang percaya, dan imani bahwa kita akan menerimanya. Apa yang kita minta akan kita terima. Beriman kepada Yesus bisa mengubah keadaan impossible menjadi sesuatu yang possible. Tuhan menyatakan mujizatnya kepada kita dalam hidup kita setiap hari. Mengapa tidak mungkin apa yang kita mohonkan akan terjadi? Karena Dia adalah cinta, karena Dia adalah belas kasihan. Namun pemberiannya mungkin belum sesuai dengan yang kita harapkan. Dia memberi tepat pada waktunya. Maka tetaplah berpengharapan. Lalu apa yang harus dilakukan agar beriman teguh, penuh pengharapan? 1. Datang kepada Yesus, menyampaikan isi hati, gejolak kehidupan dan masalah yang kita hadapi. Karena Yesus adalah Bapa yang setia mendengarkan keluh kesah yang kita alami. Dia tidak akan mempersalahkan, Dia tidak akan merendahkan, bahkan tidak menghakimi kita. Pada saat yang tepat Dia akan memberi jawaban kepada kita. Seperti kesembuhan bagi si anak muda yang sakit ayan, yang sudah lama menderita. Disembuhkan Yesus saat dia datang dibawakan kepada Yesus. Segala sakit, derita, kecemasan dihapus oleh Yesus dan diganti oleh rasa lega, syukur dan sukacita. Tindakan iman di sini adalah mendatangi Yesus dengan rendah hati dan memohon dengan penuh pengharapan dan kesabaran. Berkata, Tuhan kasihanilah aku. Dan yang kedua adalah percayalah, tetap mengandalkan Yesus. Jangan sampai Yesus menegur kita dengan berkata, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal bersama dan bersabar pada kalian? Mengapa kamu masih kurang percaya? Kepercayaan itu dibangun atas dasar usaha dan proses perjuangan pribadi yang membutuhkan kesabaran. Dan hari ini Yesus menegur kita, mengapa kamu masih kurang percaya? Memang kita sering mengalami keraguan, kurang yakin, kurang sabar, kurang berpengharapan kepadanya. Terkadang kita mau mencari jalan pintas. Rasanya kok belum dijawab, rasanya kok terlalu lama. Di satu sisi kita mungkin sudah berdoa tak henti-henti, sudah bermohon, sudah bernasar, sudah ada banyak usaha yang dilakukan, tetapi kok rasanya Yesus belum memberikan jawaban. Menghadapi banyak persoalan yang kadang kita kurang percaya dan kurang teguh dalam beriman,
bahkan sampai merasa ragu beriman Katolik dengan berkata, "Mengapa mengikuti Kristus banyak penderitaan?" Bahkan sampai ada yang mandek beriman karena putus harapan. "Mengapa Tuhan?" Yesus menjawab kita, "Karena kamu kurang percaya, karena kamu kurang mengandalkan Tuhan, kamu terlalu mengandalkan dirimu sendiri. Beriman bukan seperti makan cabai, langsung segera dapat rasa. Dibutuhkan ketekunan menjalin relasi dengan Tuhan Yesus agar kita semakin mengenalnya dan semakin memiliki iman yang besar kepadanya, walaupun hanya sebesar biji sesawi namun bisa memundahkan gunung." Artinya, beriman kepada Yesus akan mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, sebab bagi Allah segalanya mungkin. Dan poin ketiga adalah bawalah segala kesusahan kepada Yesus. Seperti Yesus berkata kepada seorang yang mendatangi dia, "Bawalah anak itu kemari." Maka kita disuruh supaya datang membawa segala kesusahan kepada Yesus, agar dia dapat menyembuhkan kita, agar dia dapat memenuhi, memberikan apa yang kita butuhkan. Membawa segala beban hidup kepada Yesus, kecemasan, sakit, masalah ekonomi keluarga, lamaran kerja yang tak terjawab, merupakan jalan terbaik bagi seorang beriman akan Yesus. Mengapa kita masih kurang percaya? Karena terkadang kita kurang melibatkan Yesus dalam hidup. Kita terlalu mengandalkan diri dan kurang mengandalkan kuasa Tuhan. Yesus pernah berpesan kepada kita, "Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan meringankan kuk yang ada padamu." Karena iman, Allah menganugerahkan hikmat, kasih dan karunia, kegembiraan kepada kita. Maka usaha kita adalah membangun iman, berjuang, menjadikan Yesus sebagai pusat, kekuatan, dan hanya kepadanya hidupku tergantung. Dan poin yang keempat adalah bersama dan bersatu dengan Tuhan, semuanya mungkin. Bersama dan bersatu dengan Tuhan tidak ada ketakutan. Bersatu dengan Tuhan, kita dimampukan menghadapi aneka tantangan dan hambatan, masalah, bahkan mengusir setan dalam kehidupan. Roh Allah yang ada dalam diri orang-orang beriman lebih besar dari roh-roh dunia sebenarnya. Tetapi mengapa kita seolah-olah dikuasai oleh roh dunia? Karena kita kurang bersatu, kurang bersama melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Semua kita pasti mengalami jatuh bangun mengikuti Yesus. Ada kalanya kita memiliki keyakinan iman yang teguh untuk melayani Tuhan. Tetapi ada kalanya juga kita lemah dan menjadi rapuh. Namun tetaplah setia dan bersabar. Berdoa kepadanya. Sebab dalam doa kita bersatu. Dalam doa kita bersama menghadapi segala kehidupan ini. Dan dalam doa bersama Yesus semuanya menjadi mungkin. Jangan menyerah. Iman berarti percaya sepenuhnya kepada Allah dan menggantungkan seluruh hidupku kepadanya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.